wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Putri, NIM 22180133. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai rapat yang meliputi perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan hasil rapat. Nah, sebelum masuki pokok bahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih rapat itu. Nah, rapat ini adalah suatu media untuk mengambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, rapat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu rapat formal dan rapat informal. Nah, dalam rapat formal ini biasanya peserta rapat mendapat pemberitahuan melalui undangan terlebih dahulu sebelum rapat diselenggarakan. Sedangkan untuk rapat informal biasanya peserta rapat dipanggil secara langsung, dan biasanya rapat ini diselenggarakan apabila ada suatu hal yang ingin didiskusikan secara mendadak. Nah, agar sebuah rapat dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu perencanaan. Nah, perencanaan ini meliputi 1. Menentukan tujuan rapat. Sebelum rapat diselenggarakan, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan dari rapat itu. Apakah rapat tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau hanya sekedar mengumpulkan informasi. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan peserta rapat. Nah, dalam mempersiapkan peserta rapat ini, kita harus dapat mempertimbangkan siapa saja yang nantinya akan mengikuti rapat dan konsultasikan dengan atasan tentang undangan rapat tersebut. Kemudian minta arahan atasan siapa saja yang akan menjadi pemimpin rapat, notulen, dan moderator pada rapat nanti. Nah, 1 hari sebelum hari H, maka harus dipastikan bahwa semua undangan dapat menghadiri rapat tersebut. Nah, yang ketiga adalah menyiapkan ruangan. Hal ini harus dilakukan sebelum rapat diselenggarakan. Sebaiknya pilihlah ruangan yang nyaman dan disesuaikan dengan jumlah peserta rapat. Jangan lupa juga untuk mengatur tata letak meja dan kursi sesuai dengan keperluan rapat. Nah, yang keempat adalah membuat daftar acara. Dalam suatu rapat harus dibuat sebuah susunan acara yang sistematis dengan cara menuliskan pokok-pokok acara dalam suatu garis besar. Nah, yang kelima adalah mempersiapkan bahan rapat. Bahan rapat ini dapat berupa agenda rapat, catatan-catatan dari rapat yang telah lalu, kemudian kertas-kertas kerja dari peserta rapat yang akan dibahas. Nah, sebaiknya bahan-bahan rapat tersebut telah difotokopi terlebih dahulu agar peserta rapat dapat fokus dalam mengikuti rapat. Yang keenam, mempersiapkan peralatan rapat. Peralatan rapat ini meliputi alat tulis, kemudian papan tulis, spidol, LCD, slide projector, dan tape recorder untuk merekam jalannya rapat. Nah, peralatan ini harus ada dan harus disediakan sebelum rapat dimulai. Dalam pelaksanaan rapat, setiap peserta rapat bertanggung jawab atas produktivitas rapat. Nah, bagi seorang pemimpin rapat harus dapat memimpin rapat dengan efektif. Karena pemimpin rapat memiliki tanggung jawab lebih untuk memediasi, mengarahkan, dan mengambil keputusan dalam suatu rapat. Sedangkan untuk peserta rapat yang lainnya, maka harus berpartisipasi aktif karena keterampilan menyimak dan mengobservasi dari semua anggota rapat itu sangat penting dalam penentuan apakah tujuan rapat tersebut tercapai atau tidak. Kemudian, agar rapat dapat berjalan dengan lancar, maka aturan-aturan tertentu seperti giliran berbicara dan penggunaan handphone perlu ditetapkan sejak awal sebelum rapat dimulai. Dan yang terakhir adalah hasil rapat. Sebaiknya setelah rapat selesai, dibuatkan sebuah notulen atau risalah rapat sebagai bukti hasil dari rapat. Nah, risalah rapat ini atau notulen dapat berupa sebuah catatan singkat pembicaraan dalam rapat, dan yang ditulis hanya bagian yang penting-pentingnya saja. Nah, sebaiknya pada saat pembuatan notulen ini, setiap pembicaraan yang ditulis disebutkan dengan namanya. Kemudian, notulen sebaiknya disahkan dan dibagikan kepada seluruh anggota rapat. Dan keputusan hasil rapat harus ditulis secara teliti. Sekian pemaparan dari saya mengenai rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.